Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yantia Rahab, NIM 2010100024, jurusan Ahwalus Saksiyah dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada Padang Sidimpuan. Di sini saya ingin menganalisis tentang analisis yuridis sengketa kepemilikan hak atas tanah ulayat berdasarkan putusan perkara perdata nomor 1/PDT.G/2018/PN.PDP. Dalam perkara perdata, seringkali terjadi sengketa tanah yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah antara dua orang atau lebih, yang berisi pengaduan suatu pihak, orang atau badan yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup dan melakukan aktivitas di atas tanah, sehingga dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, selalu memerlukan tanah. Dalam hukum tanah dikenal dua macam sertifikat. Pertama, sertifikat hak atas tanah, dan kedua, sertifikat hak tanggungan atau hipotek kredit Viterben. Walaupun fungsi utama sertifikat hak atas tanah adalah sebagai alat bukti, tetapi sertifikat bukan satu-satunya alat bukti hak atas tanah. Alat bukti lain itu misalnya saksi-saksi, akta jual beli, dan surat keputusan pemberian hak. Beda sertifikat dengan alat bukti lain adalah bahwa sertifikat ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan sebagai alat bukti yang kuat. Hak ulayat dapat kita lihat pada pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menetapkan bahwa hak ulayat adalah hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat. Masih tetap dapat dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat itu menurut kenyataan masih ada. Hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat didefinisikan sebagai kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dalam kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Dalam pasal 19 ayat 2 pun ditegaskan bahwa pendaftaran tanah meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, yang kedua pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, yang ketiga pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Pendaftaran tanah ini memberikan keterangan tentang status tanah dan siapa yang berhak pula akan tanah tersebut. Pemberian surat-surat bukti hak atas tanah tersebut berupa sertifikat. Dasar hukum pendaftaran tanah ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, yaitu untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintahan diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Adapun menurut Budi Harsono, tujuan pendaftaran tanah adalah agar dari kegiatan pendaftaran itu dapat diciptakan suatu keadaan di mana a. memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada orang dan badan hukum yang mempunyai tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, untuk itu diberikan sertifikat sebagai tanda buktinya. Yang kedua, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan agar dapat dengan mudah memperoleh keterangan yang dapat dipercaya mengenai tanah-tanah yang terletak di wilayah pendaftaran yang bersangkutan, baik ia calon pembeli atau calon kreditor yang ingin memperoleh kepastian apakah keterangan yang diberikan kepadanya oleh calon penjual atau debitur itu benar. Tujuan ini dicapai dengan memberikan sifat terbuka bagi umum pada data yang disimpan.
Berdasarkan pada proses perkara gugatan dalam perkara perdata nomor 1-PDT-G-2018-PN-PDP adalah berdasarkan surat gugatan tertanggal 12 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 13 Februari 2018 dalam register nomor 1-PDT-G-2018-PN-PDP di mana yang mengajukan gugatan adalah Masrul Malik DT Amputiyah sebagai penggugat dengan Azizah sebagai tergugat dan Erniwati sebagai tergugat 1B, Iskandar sebagai tergugat 1C, Ibrahim sebagai tergugat 2, Suwarni sebagai tergugat 3, Andre Sagita sebagai tergugat 4, Yuni Sumani sebagai tergugat 5. Badan Pertanahan Nasional atau BPN Pusat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Kantor Badan Pertanahan Kota Padang Panjang sebagai tergugat 5. Kemudian dapat diketahui bahwa adapun duduk perkara pada perdata nomor 1-PDT-G-2018-PN-PDP adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggugat adalah mamak kepala waris dari suku Koto 2 buah Parwik dalam Kenagariah Larehnan Panjang, Kota Padang Panjang, mempunyai sebidang tanah ulayat kaum dari Koto 2 buah Parwik dalam Kenagarian Larehnan Panjang yang merupakan harta pusaka tinggal kaum penggugat, dikuasai secara turun-temurun. Yang kedua yaitu tanah tersebut berasal dari Idris DT Rangkayo Basah atau Angku Palo Akin, oleh karena keturunannya punah sehingga yang berhak atas tanah tersebut adalah kaum penggugat. Yang ketiga, pada tahun 1955 Dalima ibu tergugat diberi izin oleh kaum penggugat untuk menggarap tanah yang terletak di Rau-Rau, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang. Kemudian pada tahun 1993 pemerintahan daerah Kota Padang Panjang akan membuat tungku kapur di atas tanah kaum penggugat yang ditempati oleh ibu tergugat. Putusan perkara gugatan nomor 1-PDT-G-2018-PN-PDP, penggugat mengajukan alat bukti surat yang diperuntukkan untuk menguatkan dalil gugatan penggugat berupa 1. Fotokopi surat keterangan silih ganti peladangan tanggal 7 Juni 1973 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya. Yang kedua yaitu fotokopi surat pernyataan tanggal 15 Maret 1993 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya. Yang ketiga, fotokopi surat pernyataan pemilikan tanah tanggal 14 November 2017 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya. Adapun yang keempat yaitu fotokopi surat pernyataan tanggal 18 Mei 1994 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya. Dan yang kelima yaitu fotokopi surat pernyataan kepemilikan tanah tanggal 15 Agustus 1994 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya. Yang keenam yaitu fotokopi surat keterangan nomor 44-PPT-9-1994 tanggal 19 Agustus 1994 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya. Adapun uraian pertimbangan hakim dalam memutuskan pada perkara perdata nomor 1-PDT-G-2018-PN-PDP yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menimbang bahwa penggugat dalam perkara A mengajukan alat bukti surat P1 berupa surat keterangan silih ganti peladangan tanggal 7 Juni 1973. Kemudian menimbang bahwa surat keterangan silih ganti peladangan yang diajukan oleh penggugat merupakan surat yang hanya menunjukkan bahwa telah dilakukan silih ganti tanaman atau peladangan antara pihak ke-1 dengan pihak kedua pada hari Kamis tanggal 7 Juni 1973 yang tanahnya kepunyaan suku Koto yang terletak di Rau-Rau, Jorong Koto, Pajang Resort, Larehnan Panjang.
Kemudian menimbang bahwa kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh surat keterangan silih ganti peladangan hanya berupa surat keterangan saja, yang mana kekuatan pembuktiannya hanya sebagai akta di bawah tangan tanpa ada alat bukti pendukung lainnya yang bersangkutan. Kemudian menimbang bahwa pada prinsipnya surat pernyataan tidak punya kekuatan pembuktian apapun dan bukan merupakan alat bukti yang sah, kecuali surat pernyataan tersebut diakui keberadaan, isi, dan keasliannya oleh si pembuat di bawah sumpah di depan persidangan, dan surat pernyataan merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang dan masih bisa dipertanyakan. Isi serta keaslian dari surat tersebut serta surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya. Kemudian, menimbang bahwa surat keterangan pemilik tanah tersebut merupakan surat keterangan yang dibuat oleh seseorang yang ada dalam surat tersebut tanpa ada menjelaskan siapa pemilik tanah tersebut secara jelas, dan surat tersebut dibuat secara sepihak saja tanpa alat bukti pendukung, serta tidak membuktikan tentang kepemilikan objek perkara, maka bukti P5 untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang nomor 1/PDT-G/2018-PN-PDP tanggal 3 Agustus 2018, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan membayar biaya perkara.